Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil anam wa ihtasahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hukmi wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika 'ala syahidin wa syakirin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kita segala nikmat, segala rahmat, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan dalam dunia yang fana. Kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini merupakan sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan yang kita lalui sekarang ini merupakan satu keniscayaan yang Allah berikan kepada setiap hambanya, kepada manusia, dan keniscayaan ini tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Pada dasarnya kehidupan yang kita jalani sekarang ini semuanya sudah Allah tentukan jauh sebelumnya, ketika kita berumur 4 tahun di dalam kandungan. Ada 4 ketentuan yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah tentukan bagi setiap manusia ketika manusia itu menjalani sebuah kehidupan dalam dunia ini. Yang pertama yang Allah tentukan bagi setiap kehidupan manusia adalah masa dia hidup dalam dunia ini. Kematian itu sudah Allah tentukan. Kemudian yang kedua, rezeki yang merupakan sebuah rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya, itu pun sudah Allah kadarkan bagi setiap hambanya. Kemudian jodoh, pendamping hidup dalam dunia ini pun sudah Allah tentukan, walaupun itu sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang sudah Allah tentukan ketika malaikat Jibril meniupkan roh kepada setiap hamba-hambanya 4 bulan dalam kandungan, yaitu penentuan menjadi orang baik dan menjadi orang yang tidak baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 ketentuan yang sudah Allah gariskan dalam sebuah kehidupan manusia yang dia jalani dalam dunia ini adalah kematian. Merupakan sebuah hal yang sangat ditakutkan dan sangat mengerikan. Kematian itu merupakan pemisahan nyawa manusia dengan tubuhnya, bertanda dia akan berpindah dari alam dunia ke alam berikutnya. Dan kematian itu wajib kita jalani setiap manusia, setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang telah Allah tentukan tidak ada satupun yang sanggup merubahnya. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menggeserkan apa yang telah Allah tentukan, kecuali dianya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sudah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin, bahwa kami telah menentukan kadar hidup bagi hamba-hamba, bahwa kami telah menentukan kapan manusia itu meninggal dunia, kapan manusia itu menjelang ajal kematiannya. Dan apa yang telah kami tentukan tidak ada satupun yang sanggup untuk merubahnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jauzi menukilkan dalam sebuah tulisan beliau, ada 7 tahapan yang akan dilalui oleh setiap manusia menjelang ajal kematiannya. Tahapan yang pertama, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa setiap manusia yang akan menemui ajalnya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia teringat kepada istrinya, dia teringat kepada keluarganya,
dan dia ingat kepada harta yang dikumpulkannya selama hidupnya siang dan malam. Kalau seandainya kita orang yang tidak baik, maka kita akan gelisah memikirkan anak yang kita tinggalkan, memikirkan istri yang kita tinggalkan, dan juga memikirkan harta yang kita tumpuk berlimpah ruah ketika kita hidup dalam dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga amanah itu, harta yang Allah titipkan, keluarga yang Allah titipkan, itu benar-benar menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam tanpa mengenal lelah, harta kita kumpulkan dan terus kita kumpulkan, maka harta itu akan menjadi racun bagi kita ketika tidak memanfaatkan harta itu kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan yang kedua yang dilalui oleh setiap manusia menjelang ajal kematiannya itu adalah Allah akan menampakkan semua amalan yang mereka lakukan dalam dunia ini ketika mereka sedang menjalani kehidupan, apakah itu amalan yang baik dan amalan yang buruk. Kalau seandainya kita menjadi orang yang baik, maka Allah akan menampakkan setiap amalan yang baik yang pernah kita lakukan, walaupun manusia yang lain itu tidak mengetahuinya, sehingga kita tersenyum ketika nyawa diambil oleh malaikat Israel. Kemudian ketika kita orang yang tidak baik, Allah akan menampakkan semua amalan jahat yang pernah kita lakukan dalam dunia ini, walaupun manusia yang lain tidak tahu. Maka satu sisi kita menghadapi sebuah kematian, tapi di sisi yang lain kita ditaklukkan dengan penampakan amalan yang pernah kita lakukan dalam dunia ini. Kemudian tahapan yang ketiga, rasa penyesalan yang luar biasa, sehingga pada saat itu terjadi komunikasi antara hambanya Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat Israel. Wahai malaikat Allah, berikan saja untukku sebulan. Maka waktu itu malaikat menjawab, tidak ada bulan. Berikan saja satu Jumat, maka tidak ada Jumatmu. Satu hari pun tidak ada. Kalau tidak ada satu hari, maka satu jam pun tidak ada. Maka kalau seandainya Allah berikan waktu itu kembali, maka manusia itu akan kembali ke dunia untuk berbuat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sudah terlambat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kehidupan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini benar-benar menjadi sebuah kesempatan yang baik dalam mengumpulkan amal kita untuk bekal menghadapi kematian, dan kematian itu pasti dan itu pasti. Kemudian tahapan selanjutnya yang dilalui oleh para manusia ketika menjelang ajal kematian, bahwa malaikat itu akan menampakkan wajahnya. Kalau seandainya kita orang yang tidak baik, maka malaikat Israel menampakkan wajahnya yang begitu seru. Kalau kita orang baik, maka malaikat itu akan menampakkan wajah seorang pemuda yang begitu tampan, sehingga dengan tenang dan dengan keniscayaan nyawa kita akan Allah kembalikan ke hadarannya dengan begitu lembut dan dengan begitu baik. Kemudian tahapan yang selanjutnya, bahwa kita akan merasa sakit yang tidak dapat kita bayangkan, sehingga Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadisnya bahwa sakit keluarnya nyawa itu bagaikan 1000 kali ditusuk dengan pedang. Suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan, sehingga pada waktu itu Rasulullah SAW ketika malaikat Israel mencabut nyawanya, suara gigitan giginya yang terdengar karena menahan begitu sakitnya, sehingga beliau bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, adakah cara yang lebih lembut engkau mencabut nyawa saya wahai Rasulullah SAW? Ini adalah cara yang sudah lembut sekali. Coba bayangkan umatmu nanti ketika aku menarik nyawanya. Kalau memang demikian, kata Rasulullah, pada saat itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan, kalau memang ini sakit yang saya rasakan ketika menjelang ajal kematian, beratkan sakit kepadaku dan ringankan sakit kepada umatku ketika mereka menghadapi kematian. Begitu besar
rasa sayang dan cinta Rasulullah kepada hamba-hamba, kepada umat-umatnya dalam dunia ini. Kemudian tahapan selanjutnya, ketika kita orang baik, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah nyawa kita keluar dari badan, maka malaikat akan membawa roh kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan di mana kamar kita. Nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya Allah yang malaikat nampakkan kamar kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tahapan yang terakhir, ini adalah tahapan penentuan apakah kita menjadi orang yang baik sehingga kita husnul khatimah, dan menjadi orang yang tidak baik sehingga su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Maka lazimkanlah setiap kita melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya rabbana bi su'il khatimah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khatimah, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia dan yaumil kiamah. Nanti akan bersama Habibullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebuah kehidupan itu pergunakanlah baik-baik untuk mengumpulkan amalan kita dalam menghadapi menjelang ajal kematian. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.